Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Pada sesi 1 ini, Anda akan belajar tentang prinsip yang mendasari pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Ya, saya akan menjelaskan tentang apa saja yang ada pada sesi 1 yang harus Anda kerjakan. Yang pertama, silahkan dibaca modul 1, 2, 3, karena modul ini yang akan membantu Anda dalam menjawab diskusi ataupun dalam menjawab latihan pada sesi ini. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kehadiran pada sesi 1. Ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang diskusi. Sebelum saya menjelaskan tentang 2 pertanyaan yang ada pada sesi diskusi di sesi 1, ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rubrik diskusi. Jadi yang pertama adalah jawaban copy paste akan saya beri nilai 0. Ya, semua yang berbau dengan plagiarisme akan saya beri nilai 0. Kemudian 2, jawaban yang tidak berhubungan dengan soal akan saya berikan nilai rentang 0 sampai 59. Ini pun apabila soal hanya 1. Kalau soal 2 maka akan saya bagi 2. Kemudian 3, apabila jawaban menyebutkan poin-poin intinya saja tanpa ada penjelasan, maka akan saya beri nilai rentang 60 sampai 79 untuk 1 soal. 2 soal akan saya bagi 2. Kemudian 4, apabila Anda memberikan jawaban dengan menyebutkan dan menjelaskan hanya sedikit, maka akan saya beri nilai rentang 80 sampai 90 untuk 1 soal. 2 soal, rentang nilai ini akan saya bagi 2. Kemudian yang terakhir, apabila Anda menyebutkan, menjelaskan, kemudian sesuai dengan kriteria yang akan saya jelaskan di setiap poin soalnya, maka akan saya beri nilai maksimal 100. Ya, kalaupun kurang sedikit-sedikit, maka rentang nilainya adalah 91 sampai 100. Ya. Sekali lagi untuk 1 soal. Untuk 2 soal saya bagi 2. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang 2 pertanyaan yang ada di sesi 1. Ya. Pertanyaan pertama tentang menyebutkan manfaat praktek pembelajaran keaksaraan, taman bacaan, dan kepemudaan bagi profesionalisme Anda sebagai guru SD. Pada pertanyaan ini, ya, silahkan dijelaskan dulu apa manfaat daripada misalnya satu-satu ya, apa manfaat daripada program pembelajaran keaksaraan. Jangan hanya manfaatnya saja, tapi langsung kaitkan dengan profesionalisme Anda sebagai guru SD terutama. Ya, jadi ide Anda dulu kemukakan, inovasi Anda, temuan Anda, ya, kreativitas Anda dalam menjawab kemukakan dulu satu persatu. Jadi yang pertama mungkin keaksaraan dulu. Apa manfaatnya dan langsung dikorelasikan dengan profesionalisme Anda sebagai guru. Kemudian di taman bacaan juga begitu. Manfaatnya apa dan langsung dikorelasikan dengan profesionalisme Anda sebagai guru. Dan yang terakhir, kepemudaan pun juga demikian. Ya, setelah ide Anda dipaparkan, baru kemudian perkuat setiap ide Anda tadi dengan teori dari modul. Ya, jadi misalnya di program keaksaraan tadi Anda sudah menjelaskan banyak poin, kemudian sudah diikat dengan profesionalisme Anda sebagai guru, kemudian baru perkuat dengan teori, ambil dari modul keberapa, halaman berapa. Ya, itu artinya ide Anda atau kreativitas Anda itu didukung dengan data yang ada pada teori yang sudah tertulis di modul. Ya.
Kemudian, maka apabila jawaban sudah seperti ini, untuk pertanyaan 1 akan saya beri nilai 50, nilai maksimal. 50 selanjutnya ada di pertanyaan kedua. Ya. Pertanyaan kedua di sini adalah mengenai observasi awal ke masyarakat di lingkungan Anda. Jadi, di pendahuluan saya sudah menjelaskan bahwasannya langkah pertama adalah tentukan dulu lingkungan masyarakat Anda. Ketika Anda sudah menentukan, maka silahkan terjun ke lapangan. Ya, apa fungsinya terjun ke lapangan ini? Mencari data. Ya, untuk mencari data, jadi yang pertama kali Anda lakukan adalah ke tokoh masyarakat, bisa ke RT, RW, atau ke kepala desa, tergantung luasnya cakupan Anda dalam melakukan pembimbingan. Terserah, ya. Kemudian beliau berdua ini, Pak RT ataukah kepala desa, boleh salah satunya, ini sebagai narasumber, ya. Tanyakan pada beliau, ya, di sini tentang sebenarnya mana yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Apakah program kemasyarakatan, apakah program keaksaraan, ataukah program kepemudaan, ataukah taman bacaan. Tapi sebelumnya otomatis Anda jelaskan dulu siapa, kemudian dalam rangka untuk menyelesaikan tugas mata kuliah apa, tujuannya apa. Jadi jangan langsung ketemu terus langsung dikasih diberondong dengan pertanyaan, ya. Jadi lakukan pendekatan dulu kepada narasumber, jelaskan dulu apa tujuan Anda, baru kemukakan pertanyaan mana yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar situ dari ketiga program ini. Ya. Setelah beliau memilih, kemudian tanyakan alasannya. Kenapa warga itu lebih memilih misalnya program keaksaraan? Misalnya kenapa beliau lebih memilih program keaksaraan? Ya. Setelah kemudian beliau menjelaskan, jangan lupa untuk minta data. Jadi misalnya, oh karena di sini ada 15 orang tua yang masih belum bisa baca tulis. Ya. Jadi minta data ke 15 orang ini. 15 orang inilah yang akan menjadi warga belajar Anda. Ya, warga belajar di sini adalah orang yang akan Anda bimbing. Ya. Jadi Anda sudah mendapatkan data kuantitatif. Jadi selain data kualitatif tadi berupa tanya jawab dengan narasumber, Anda mendapatkan data kuantitatif tentang warga belajar yang akan Anda bina. Ya. Kemudian setelah melakukan sesi wawancara dengan tokoh masyarakat, selanjutnya lakukan sesi wawancara kepada warga belajar. Datangi rumah beliau satu persatu. Berkenan atau tidak dan lain sebagainya. Nah, ini perlu persetujuan kan? Kemudian bagaimana enaknya, undang dulu atau bagaimana ya. Lakukan wawancara kepada warga belajar ini, kalaupun di awal ini masih belum bisa semua, setidaknya beberapa yang akan mewakili suara semuanya. Ya. Jadi lakukan wawancara untuk apa? Intinya adalah untuk menanyakan selama minimal 8 kali pembimbingan itu, beliau-beliau inginnya itu bagaimana? Misalnya di pertemuan pertama beliau ingin apa? Pertemuan kedua beliau ingin apa? Nah, ini tanyakan pada ke-15 warga belajar. Kalau bisa, kalau tidak bisa beberapa saja, tidak apa-apa karena ini baru data awal. Ya, data awal ini hanya untuk Anda ada gambaran tentang apa yang akan Anda lakukan selama 8 kali pembimbingan. Ya. Setelah Anda mendapatkan masukan dari warga belajar, di sini Anda sudah dapat merancang. Nah, rancangan selama 8 kali pembimbingan inilah yang akan Anda kumpulkan nanti di tugas. Jadi bukan di sesi ini, tapi di sesi tugas. Jadi yang sudah Anda lakukan dari sekarang, ini adalah dalam rangka juga menyicil
nanti Anda menyelesaikan tugas di sesi 3. Jadi Anda sudah dapat menyusun kerangka, Anda sudah dapat data warga belajar, ya. Bahkan mungkin sudah bisa membuat kesepakatan dengan warga belajar, pertemuan pertama dilakukan kapan dan di mana serta jam berapa, ya. Ini posisi Anda akan lebih enak karena Anda menyesuaikan dengan apa yang ada di masyarakat. Maka sesuai dengan yang dibutuhkan di masyarakat, bukan Anda yang memaksakan kegiatan Anda pada masyarakat. Ya, ini. Oke, apabila pertanyaan kedua ini data observasi lapangan itu lengkap, otomatis saya juga akan memberikan nilai 50. Ya, jadi pada pertanyaan kedua ini sudah cukup dengan observasi lapangan saja, ya. Maka untuk teori difokuskan nanti setelah Anda mengemukakan ide, baru kemudian diperkuat dengan teori. Untuk pertanyaan kedua sudah cukup dengan data observasi lapangan, asalkan kuat. Kalau data observasi lapangan Anda belum kuat, otomatis nanti akan saya berikan feedback, catatan untuk melengkapi data observasi awal. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, pada sesi 1 juga ada latihan, ya, latihan sesi 1. Nah, saya harap sebelum Anda menjawab latihan sesi 1 ini, Anda sudah membaca dulu modulnya. Ya, jadi jawaban Anda memang karena Anda sudah membaca. Karena kalau tidak nanti hanya mengira-ngira, padahal nanti di akhir semua nilai itu akan diakumulasikan jadi satu oleh sistem yang ada di e-learning. Ya, jadi silakan dibaca dulu modul sebelum mengerjakan latihan sesi 1. Kalau misalnya Anda sudah mengerjakan diskusi pertanyaan nomor 1, maka insya Allah Anda sudah membaca modul nomor 1, kemudian baru melakukan latihan sesi 1. Yang penting adalah semuanya ini jangan dikerjakan mendekati deadline e-learning akan ditutup sesi diskusinya atau sesi latihannya. Karena kalau misalnya Anda mengerjakan mendekati deadline, otomatis hasilnya tidak akan maksimal. Ya, demikian dari saya. Semoga dimudahkan dan dilancarkan. Kalau ada yang ditanyakan, jangan lupa ditanyakan di grup chat. Ya, jangan ditanyakan Jabri kalau bisa ya, agar yang lain bisa ikut membaca. Jabri chat maksudnya, chat yang ada di e-learning. Ya, silakan ditanyakan di sana, insya Allah akan saya respon untuk memperjelas apa namanya problem atau ketidakpahaman Anda. Pun juga misalnya kalau di lapangan ternyata ada problem. Jadi waktu itu di lapangan ternyata ada problem, kemudian ditanyakan di chat e-learning, akhirnya saya respon, kemudian ketemu solusinya. Ada problem lagi, saya beritahu apa yang harus dilakukan, kemudian ketemu lagi solusinya. Ya, jadi silahkan. Yang penting adalah komunikasi kita tidak terputus. Jadi insya Allah kalian akan dimudahkan dalam mata kuliah ini. Itu saja dari saya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.